Koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, disusun oleh Munawir Haris SPD, CGP Angkatan 1 Kabupaten Bima. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mampu mengenali potensi dan kekuatan yang ada, lalu memanfaatkannya untuk pembelajaran agar bisa optimal dan mendukung merdeka belajar. Koneksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran. Pertama, Ingarso Sungtolodo, yaitu seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya pembelajaran dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan dan memahami potensi sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran murid sehingga dapat menjadi contoh untuk ditiru oleh rekan-rekan guru. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran menjadi pembangun karsa atau kemauan dengan menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset based thinking sehingga dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Ketiga, Tutwuri Handayani, yaitu pemahaman guru tentang pendekatan berbasis aset dapat mendorong sekolah untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya agar menjadi lebih berdaya guna bagi sekolah. Koneksi pendekatan berbasis aset, asset based thinking dengan inquiry apresiatif atau BAKJA. Pemetaan 7 aset utama sekolah dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif atau BAKJA. Pendekatan BAKJA juga berorientasi pada kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh sumber daya yang ada di sekolah. Juga, BAKJA membuat arah pemetaan aset menjadi terstruktur dan bermanfaat pada siswa. Koneksi pendekatan berbasis aset dengan teknik coaching, model Tirta. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran dapat menciptakan perubahan yang positif dari sebuah perbincangan dengan teknik coaching. Teknik coaching bermodel Tirta adalah cara untuk manusia berpikir bersama dan memulai suatu tindakan untuk melejitkan potensi atau kekuatan rekan guru atau murid. Bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah? Pertama, saya bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah dengan metode BAKJA, yaitu pemetaan 7 aset utama di sekolah: modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Kedua, melalui komunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta semua komunitas dalam ekosistem sekolah, menjabarkan rencana untuk mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. 3. Sekolah kemudian berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya, menggunakan pendekatan berdasarkan aset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Perubahan dan perbedaan setelah mempelajari materi ini. Sebelum mempelajari materi ini, saya hanya fokus pada masalah utama, selalu bertanya apa kekurangan, kemudian fokus mencari bantuan dari orang lain. Sesudah mempelajari materi ini, saya sekarang lebih berfokus kepada aset atau kekuatan. Kemudian mengubah redaksi pertanyaan, misalnya ada masalah apa dan bagaimana memperbaikinya. Saya rubah dengan apa yang telah berhasil dilakukan dan bagaimana mengupayakan lebih banyak lagi. Kesimpulan dari pembelajaran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di modul 3.2 ini, saya telah menemukan hal baru yang tidak saya ketahui dan pahami sebelumnya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah secara kreatif agar program pendidikan yang ingin dicapai dapat terlaksana secara maksimal dan berpihak kepada siswa. Terima kasih.